Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Lugi Anggara Putra. Saat ini saya berstatus sebagai siswa SMA Negeri 7 Luwu. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul I Lagaligo. Buku ini merupakan salah satu koleksi perpustakaan umum Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk kita simak ulasan bukunya. Kita mulai dari identitas bukunya. Untuk judul bukunya I Lagaligo, dan penyelarasnya adalah Nunding Ram, Yusuf, dan Leli Yuliani Said. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Refleksi pada tahun 2011 dan memiliki total 6 jilid. Dan yang saya pegang saat ini adalah jilid keempat dari buku ini. Buku ini bertebalkan 130 halaman dengan ukuran buku 14 x 21 cm dengan ISBN 928 929 3570 327. I Lagaligo merupakan sebuah karya sastra terpanjang di dunia, melampaui Mahabharata dari India dan Homerus dari Yunani. Pengakuannya jatuh pada tahun 2011 oleh UNESCO sebagai Memory of the World. Di dalam buku ini, kita akan berfokus kepada kisah sang pelaut tangguh Saweri Gading. Dimulai dari kisah petualangan Saweri Gading di alam para arwah untuk mencari kekasih hatinya Waleri Cina pada saat masih di dunia. Namun, tujuan kedatangannya ditolak dan ditentang keras oleh penguasa alam tersebut, sehingga pertempuran melawan pasukan arwah pun tidak dapat dihindari. Perkembangan cerita dimulai ketika Saweri Gading memutuskan untuk kembali ke tanah asalnya, Ale Luwu. Tempat tentang asal-usul dan rahasia besar tentangnya perlahan mulai terungkap. Salah satu bagian yang paling menarik sekaligus penuh makna adalah keinginan Saweri Gading untuk menikahi adik kembarnya sendiri, Weten Riabeng. Suatu hal yang dianggap melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh penguasa Botilangi, sehingga memicu berbagai peristiwa penting seperti ditebangnya pohon walendrang hingga sumpah Saweri Gading untuk tidak kembali lagi ke tanah asalnya Ale Luwu. Kisah ini pun berkembang menjadi perjalanan panjang Saweri Gading menuju ke tanah Cina untuk menikahi Wei Chudai. Dalam perjalanannya ke tanah Cina, Saweri Gading harus menghadapi berbagai peperangan, mulai dari peperangannya melawan banyak paguling hingga peperangannya melawan Laten Rinyiwi Langiro Sompa dari Malaka. Secara keseluruhan, buku ini sangat istimewa karena memiliki makna yang begitu dalam terhadap budaya dan juga sejarah. Penggunaan bahasa pun juga sangat komunikatif dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk berbagai kalangan dari berbagai daerah. Sampulnya pun sangat menarik, menggambarkan sebuah buku yang di dalamnya ada tulisan atau gambaran kuno yang sangat menarik perhatian setiap orang yang melihatnya. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa buku ini berkaitan erat dengan sastra, budaya, dan juga sejarah. Meskipun begitu, buku ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya informasi terhadap biografi penyelaras dan penggunaan nama karakter tokoh yang lebih dari satu. Contohnya seperti sepupu Saweri Gading, Lama Saguni, yang dalam beberapa cerita dalam buku ini disebut juga sebagai Tope Manu. Walaupun dengan kekurangan-kekurangan tersebut, buku ini tetap menjadi sarana yang sangat bermanfaat bagi setiap pembacanya. Menurut saya, karya sastra I Lagaligo ini tidak hanya menceritakan sekedar kisah petualangan, melainkan sebuah kitab suci masyarakat Bugis kuno yang memuat mitos penciptaan dunia. Dan pada akhirnya, karya agung yang ditulis di atas daun lontar ini syarat akan makna mendalam bagi peradaban Nusantara. Teman-teman tertarik untuk membaca buku ini? Buku ini bisa teman-teman dapatkan di Perpustakaan Umum Kabupaten Luwu. Itulah tadi ulasan dari buku yang berjudul I Lagaligo yang diselaraskan oleh Nunding Ram, Yusuf, dan Leli Yuliani Said. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.